Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Rahmanda Bayu di acara The Bayu Barokah Show. Kali ini episode ke-19. Kita kedatangan tamu spesial dengan Mbak Nur Furi Wulandari. Dengan Mbak Furi ya panggilannya Mbak ya? Ya. Oke, Mbak Furi gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Dokter gimana? Baik. Oke, jadi cerita sedikit ya Mbak Furi. Ini selama ini kami Rumah Sakit Umi Barokah kerjasama dengan Mbak Furi. Beliau adalah sebenarnya bidan, tapi memang berkecimpung banyak di dunia khususnya prenatal yoga. Beliau juga punya akun Instagram @kelasibu ya Mbak ya. Nah selama ini di Umi Barokah kalau ada prenatal yoga, kelas prenatal yoga itu bersama beliau. Oke, mungkin kita sapa dulu Mbak untuk pemirsa live-nya. Halo, terima kasih sudah nonton. Nanti silakan kalau mau tanya atau diskusi bisa dituliskan di komen, nanti akan kami bacakan biar dijawab oleh Mbak Furi. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi, perkenalan dulu dikit aja ya dengan Mbak Furi ya Mbak ya. Nah selama ini Mbak Furi aktif di prenatal yoga itu sejak kapan Mbak? Sejak kurang lebih 2 tahun. Oh udah 2 tahun, oke. Kepotong COVID ya dok ya? Iya kebetulan sekali ini udah 6 bulan ya Mbak ya? Iya hampir 6 bulan. 2 tahun yang lalu awalnya sih memang kita ke masyarakat, maksudnya biar pengen ke masyarakat juga, pengen ke ibu, sharing ke ibu dan juga bayinya. Kemudian saya ikut waktu dulu sebelum ke prenatal yoga, ikut pelatihan khusus untuk ini, memang untuk mendalami. Jadi biar lebih bisa, sebenarnya sih bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk ibu-ibu hamil terutama, karena kan kita tahu kalau ibu hamil itu awal mula adanya ini ya generasi yang mau seperti apa dicetak itu kan tergantung dari ibu hamilnya. Jadi dari situ, kemudian dari pengalaman hamil saya sendiri sebelumnya, hamil melahirkan itu kan harusnya kita bisa menikmati, maksudnya bisa nggak ada rasa trauma, bisa dengan melahirkan dengan rileks, dengan tenang. Seperti balik lagi ke filosofi hamil dan melahirkan. Itu kan memang hal yang alami. Kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu gampang banget gitu ya dok. Mungkin ibunya dokter, ibu saya juga melahirkan kok kayaknya gampang, tapi sekarang banyak yang akhirnya SC, banyak yang akhirnya ada komplikasi, misalnya hipertensi atau perdarahan dan yang lainnya. Oke, jadi memang Mbak Furi sendiri concernnya sebenarnya luas ya tentang kehamilan, cuman memang salah satunya tentang prenatal yoga. Oke, nah mungkin kita sekarang mulai masuk ke prenatal yoganya. Jadi sebenarnya kalau kita mungkin sering nyebut itu yoga hamil ya Mbak ya. Nah itu sebenarnya prenatal yoga atau yoga hamil itu seperti apa? Mungkin gambarannya. Kalau yoga, dari yoga itu sendiri ya sebenarnya sama yoga. Dia prinsipnya dari awal itu hatha yoga yang dimodifikasi bisa dilakukan untuk ibu hamil dengan gerakan yang lebih soft, dengan lembut, gerakan yang lebih lembut. Kemudian kita juga mengarahnya untuk ke relaksasinya. Jadi tidak hanya kita menggerakkan tubuh aja, menggerakkan otot tubuh ibunya untuk olahraga, tapi juga untuk relaksasi, untuk mengurangi stres, kecemasan. Ketika seseorang, kita aja misalnya nggak hamil gitu, misalnya takut atau cemas, itu kan semuanya tegang gitu Apalagi ibu hamil, dia selama 9 bulan kan waktu proses yang nggak sebentar, tapi lama. Perubahan hormon juga mempengaruhi tubuh si ibu juga. Kalau misalnya ibunya sering kayak gitu tadi, sering stres, sering kepikiran takut, cemas atau yang lainnya, nah itu ngefek biasanya ke keluhannya jadi lebih banyak. Kemudian ngefek ke proses persalinannya juga. Jadi misal proses persalinannya, kalau ibunya yang pertama misal nggak sering gerak, misal di rumah aja nggak sering gerak, nah itu kan juga otot-ototnya juga kaku, lebih banyaknya kayak gitu. Kemudian tadi ibunya stres, ya balik lagi ke tubuhnya juga tegang. Akhirnya proses persalinannya jadi lebih lama. Kemudian proses persalinan lebih lama, misalnya si ibu juga nggak tahu apa-apa tentang hamil proses melahirkan itu bagaimana, kan otomatis misal di rumah sakit aja kedengaran di sampingnya ada orang yang
mau teriak-teriak ya yang ngejen, tapi teriak-teriak atau takut atau apa kan juga ngaruh juga ngikut ke ini sendiri ke ibunya, ikut ke apa ya pikiran bawah sadar terutama. Jadi ibunya juga ikut takut. Jadi prosesnya yaitu tadi jadi lebih lama. Kalau kita ngerasainnya lama, ngefek juga ke nifasnya. Jadi postpartum blues angka kejadiannya juga lebih besar. Apalagi sampai ke depresi postpartum itu juga bisa. Biasanya salah satu penyebabnya juga proses tadi persalinan yang lama dan tidak nyaman. Kalau misalnya ibu dia udah lebih siap, dia udah lebih siap dari tubuh dan juga dari pengetahuannya kan lebih percaya diri untuk melahirkan, dan dia punya kekuatan lebih nanti saya nanti pas melahirkan harusnya seperti ini, pas mengejan itu yang benar bagaimana seperti ini, nafasnya diatur. Kadang kan kalau yang belum tahu apalagi anak pertama seringnya kan terus teriak-teriak aja pokoknya ngecun kayak yang di TV-TV kayak gitu ya. Di TV kan sering gitu keluar, tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Nggak segampang itu kadang ya, Mbak ya. Apalagi nek sambil teriak-teriak, justru tenaganya habis di sini, habis buat teriak-teriak jadi haus dan lain-lain. Jadi yoga prenatal yoga itu sebenarnya holistik menyeluruh juga ya, maksudnya memberikan edukasi juga ke ibu-ibu tentang proses menanti kelahiran dan proses kelahiran itu sendiri. Tapi pada dasarnya memang kenapa prenatal yoga, karena gerakan yang digunakan itu adalah gerakan-gerakan yoga yang khusus ya Mbak ya, untuk tujuan relaksasi salah satunya. Ya, khusus untuk ibu hamil. Jadi mempersiapkan secara fisik, secara mental dan juga secara spiritual. Oke. Jadi mental, fisik sama spiritual. Nah, terus kalau dari Mbak Furi sendiri, misalnya dengan selama ini menyelenggarakan program prenatal untuk yoga, itu biasanya di usia kehamilan keberapa ibu-ibu? Karena sering tuh yang nanya ibu-ibu. Sering, apalagi ada yang masih awal-awal banget baru tahu hamil, ada yoga, pengen ikut gitu. Ada juga sih yang nanya masih 6 minggu, masih 9 minggu. Tapi sebenarnya pada dasarnya prenatal yoga itu dari awal kehamilan bisa. Cuman ada batasannya. Jadi trimester 1 itu hanya bisa untuk latihan nafas. Jadi untuk relaksasi latihan nafas, kalau ke gerakan, kalau ke fisiknya itu belum. Setelah trimester 2 lebih amannya itu setelah 20 minggu. Nah, itu baru kita bisa gerakan yang secara keseluruhan. Maksudnya dari kan ada 4 pose ya, dari pose berdiri, kemudian pose duduk, kemudian pose lying berbaring, dan juga untuk pose table, gerakan yang kayak cat cow pose, yang kayak apa itu namanya, kayak table pose kalau dijelaskan. Mungkin kan harus di lain kesempatan Ji. Itu bisa dilakukan semua. Jadi idealnya memang di atas 20 minggu ya Mbak ya? Di atas 20 minggu. Karena memang keterlibatan gerakan itu memang maksimalnya untuk usia kehamilan di atas 20 minggu. Kalau usia kehamilan awal-awal baiknya bisanya sebatas latihan nafas aja. Latihan nafas relaksasi. Plasenta itu kan juga baru nempel kuat pas setelah 16 ya Dok ya. Nah, pertimbangannya sih di situ. Setelah 16 minggu, tapi kita jaga-jaga 4 minggu lagi, pas 20 minggu lebih. Itu biar lebih kuat lagi. Iya. Jadi sebenarnya kalau banyak tadi sebenarnya udah disinggung sih, tapi kalau kaitannya dengan sebenarnya keamanan, mungkin karena supaya masyarakat atau pemirsa tahu juga sih Mbak, sebenarnya secara untuk bayi ataupun ibu itu seberapa aman sih yoga untuk ibu hamil gitu loh Mbak? Apakah yang penting tadi sesuai tuntunan dari usia kehamilan itu aman atau seperti apa? Kalau untuk yoga ibu hamil sebenarnya bisa dilakukan sendiri, bisa. Cuman paling tidak si ibu itu sudah mengerti pakemnya, jadi udah tahu aturannya itu bagaimana. Kalau misalnya belum pernah ikut yoga di kelas offline dengan instruktur, itu biasanya hanya lihat misal dari YouTube atau misalnya dari baca buku. Nah, itu kan ya bisanya bisa, cuman kita nggak tahu gerakannya itu sudah
sudah betul atau apa belum, enggak ya? Okay, benar apa enggak posisinya itu pas atau tidak. Jadi lebih idealnya dengan instruktur sudah paling enggak 2 kali atau 3 kali kelas. Kalau mau setiap hari sendiri boleh. Oke. Ya. Terus kalau batasannya Mbak, ada nggak sih ibu hamil dengan kondisi tertentu terlepas dari usia kehamilannya itu tidak boleh gitu melakukan prenatal yoga? Nah, yoga itu balik lagi ke kemampuan diri sendiri si ibu. Jadi misalnya si ibu dia kondisi hamilnya sehat, tidak ada komplikasi, tidak ada tekanan darah tinggi, tidak ada plasenta retak rendah atau plasenta previa yang di bawah, tidak ada riwayat perdarahan, keguguran, sehat pokoknya. Nah itu dia ikut di instruktur, tapi di gerakan tertentu, misal di sininya ada sakit, misal pas gerakan table kan kaki dan tangan itu menahan tubuh ya. Nah di sininya itu sakit, nah itu menyesuaikan kemampuan kita, tidak usah dipaksakan. Tidak usah dipaksakan, nanti pelan-pelan di rumah misalnya latihan sendiri, nanti lama-lama kan bisa lebih berlatih lagi, mengikuti juga kemampuan kita. Tapi misalnya yang benar-benar tidak boleh yang tadi, misal dia ada hipertensi, tekanan darah tinggi atau hipotensi juga sama dong. Hipotensi, jadi pas awal itu memang kita udah tahu dulu riwayat tekanan darahnya si pasien itu bagaimana. Kemudian tadi plasentanya di bawah, karena kan rentan perdarahan, rentan ini juga kan dok, keguguran juga, plasenta previa atau perdarahan yang kasus misalnya perdarahan, riwayat abortus, riwayat keguguran, riwayat flek. Nah itu kita nggak boleh, terutama pas trimester 1 apalagi. Nah pas trimester 2 atau 3 misal sebelumnya ada riwayat flek, ada riwayat keguguran berulang misal, kita boleh mengikuti tapi dengan instruktur. Jadi tidak melakukan sendiri. Nah berarti Mbak Furi sendiri sebagai instruktur setiap mengadakan sesi pasiennya dicek riwayatnya, termasuk di tensi juga ya Mbak ya. Jadi di anamnesa, di diwawancara tentang riwayat kehamilannya yang sekarang dan juga yang kemarin, sama kita pastikan juga di tensi, dicek tekanan darahnya. Ya karena itu tadi beberapa kondisi memang disarankan untuk tidak gitu ya Mbak ya. Nah tadi sebenarnya udah dibahas sih terkait manfaat. Nah selain mungkin ya tujuan relaksasi, dan karena kan di situ nggak cuman semata-mata melakukan gerakan yoga, tapi dari Mbak Furi sendiri selaku instruktur kan mengedukasi supaya pasien atau ibu semakin siap gitu. Nah kalau selain itu manfaatnya mungkin secara spesifik apa biar masyarakat atau pemirsa semakin mantap gitu kedepannya kalau ada kelas prenatal? Ya, kalau prenatal itu kan sebenarnya luas tadi ada ya, secara fisik kita menyiapkan tubuh ibunya, menyiapkan otot-otot tubuh biar lebih lentur, meskipun ibu hamil kan ada hormon relaksin, hormon relaksin yang dia melapisi sendi-sendi, jadi biar tidak gampang sakit, misalnya melakukan gerakan jadi lebih lentur. Tapi kalau misalnya ibu ada aktivitas tertentu yang salah, misal ibu sering dia ngambil barang, misal kerja ya kerjanya ngambil barang ke bawah ini, jongkok, nggak jongkok langsung nunduk. Nah itu kan ada di sini ada otot-otot yang juga ketekan, dan juga postur tubuh ibunya juga bisa ikut berubah. Ya, jadi kita memperbaiki postur tubuh ibu hamil juga. Kalau misalnya apalagi ya, misalnya si ibu sering tidurnya, karena keinget yang zaman dulu kan kalau ibu hamil tidurnya miring ke kiri terus. Nah seringnya akhirnya miring ke kiri, nggak berani miring ke kanan. Misal miring ke kanan kok ampek, kok kayaknya sesak atau yang lainnya. Nah itu memang bisa juga ngaruh ke postur ini ligamen yang ada di rahim. Jadi di rahim itu ada sekumpulan otot-otot yang menyangga rahim supaya dia posisinya seimbang. Tapi ketika dia cenderung ke satu sisi, misalnya ke sisi sebelah kanan terus atau kiri terus, otomatis kan lebih tegangnya di situ. Jadi posisi adik bayinya juga akan ngaruh
posisi kepalanya. Jadi misalnya harusnya dia tegak lurus ke bawah melawan gravitasi ya dok ya, kepalanya sudah di bawah pas semester 3 sudah tegak lurus, tapi jadi asinkritis, jadi dia miring ke salah satu yang tadi tegang, misalnya ke kanan kalau ibunya sering miring ke kanan, atau tegang ke kiri kalau ibunya sering miring ke kiri. Jadi kita memperbaiki postur juga. Kemudian untuk percaya diri, meningkatkan percaya diri si ibu. Jadi ketika ibunya itu sudah yakin, oh aku udah tahu nih gambarannya nanti pas persalinan itu kayak gimana. Nanti berarti pas udah ada kontraksi, oh kontraksi itu seperti ini, kan udah dijelaskan di kelas biasanya. Kontraksi itu seperti apa, kemudian kita harus gimana. Nah itu udah tahu. Jadi ibunya lebih percaya diri. Misal pun ketemu, kalau di rumah sakit Umi Barokah insya Allah nggak seperti itu ya dok ya. Misalnya ketemu di tempat persalinan yang nggak terlalu memperhatikan pasien pas proses persalinannya, di istilahnya kayak zaman dulu. Terus pokoknya nanti nek udah kerasa ada kenceng-kenceng atau ada cairan keluar, ibu bilang ya, misalnya kayak gitu kan. Jadi si ibu nggak merasa ditemenin, apalagi ada yang nggak boleh, ada yang pasiennya nggak boleh ditemenin di dalam, nggak boleh didampingi. Itu kan merasa habis bingung mau ngapain gitu kan ya. Nah kayak gitu. Jadi kita menyiapkan mental ibu percaya diri untuk menghadapi persalinan. Kemudian tadi misalnya mencegah depresi juga pas postpartum, depresi persalinan. Pas proses misal ibu mengalami trauma pas proses persalinan, nah itu bisa meningkatkan kemungkinan angka kejadian depresi postpartum karena dia merasa trauma. Dan pas postpartum itu kan juga ada perubahan masih ada hormon yang pas hamil ya ya. Dan juga ibunya mungkin mengalami fase kehilangan, di mana yang awalnya itu bayi ada di dalam perut, dia yang diperhatikan, akhirnya setelah melahirkan yang diperhatikan bayinya, ibunya padahal masih sakit, masih nggak nyaman, tapi masih disalah-salahin misalnya. Kan luas kalau psikososial juga ya Bu ya. Itu luas, lingkungan juga mempengaruhi. Kemudian untuk nafas, melatih nafas. Jadi untuk melatih pernafasan, ketika kita proses persalinan, nafas yang benar itu seperti apa? Ketika kita sudah terlatih, maksudnya terlatih untuk latihan nafas diafragma terutama, itu proses mengejang juga akan lebih mudah. Bahkan ada yang dia hanya mengikuti alunan nafasnya aja. Pas ada kontraksi dia sudah bisa melahirkan tanpa ngejen, itu juga bisa. Kalau misal dia proses pernafasannya latihan nafasnya sudah benar. Jadi setiap hari, terutama pas dia rileks, pas kondisinya santai pagi atau sore atau pas habis sholat atau pas kondisinya dia rileks, dia bisa latihan nafas. Nafasnya itu nafas dalam, nafas dari hidung, keluarnya lewat hidung juga. Kalau yang dulu ya, maksudnya yang dulu itu kan seringnya ibu nafasnya lewat hidung, keluarnya lewat mulut ya. Nah itu kan kalau misal si ibunya pas kontraksinya sudah intens, sudah sering, ibunya kayak gitu terus, dia tidak bisa ngolah nafas juga sambil teriak-teriak juga, otomatis kan juga jadi kering, mulutnya jadi kering, kemudian tenaganya juga jadi lebih terkuras ke situ, padahal dia harus menyimpan save tenaga buat nanti pas proses pengejan. Jadi kita latihan nafas yang benar supaya nanti pas ada kontraksi dia bisa rileks, dia bisa tenang, dia bisa mengikuti ritme kontraksi itu sendiri, nggak melawan. Justru kalau kita melawan kan, aduh kok rasanya sakit banget, kok rasanya nyeri, rasanya nggak enak. Nah itu ujung-ujungnya ya tegang, ibunya tegang, kemudian nggak nyaman. Kalau nggak nyaman kan proses persalinannya secara waktu persalinannya juga lebih lama. Dari teknik nafasnya itu dia juga bisa lebih mendalami. Kemudian nafas itu juga ngaruhnya ke relaksasi juga. Jadi semua yang ada di prenatal yoga itu nyambung sih sebenarnya.
dari fisik kemudian ke mental. Ke mental kemudian ke spiritual. Kalau dengan kelas ibu itu kita sisipi juga secara spiritual pada saat relaksasi pas di akhir setelah yoga, gerakan yoga itu kan ada proses relaksasi. Nah itu kita sisipi juga untuk kita sama-sama berdoa, sama-sama minta sama Allah sesuai keyakinan agama masing-masing supaya persalinannya dimudahkan. Ya. Bayinya juga yakin ibu dan bayinya itu sehat. Okay. Jadi nggak semata-mata dari gerakan terus kita yakin kita dari olahraga ya, dari yoganya itu sendiri, dari olahraganya terus kita yakin, tapi juga secara spiritual juga ada. Oke. Ternyata luas sekali. Jadi mulai dari proses sebenarnya kalau yang saya tangkap kalau manfaatnya kan memang mempersiapkan kondisi yang sebaik-baiknya dari si ibu untuk pada saat melahirkan. Tadi mulai dari menyiapkan otot-ototnya, terus latihan pernafasan, bahkan setelah kelahiran juga untuk kondisi-kondisi seperti depresi postpartum itu juga bisa diminimalisir ya. Terus ada aspek mental tentu sama spiritual juga, ditingkatkan kepercayaan diri sama istilahnya memohon supaya diberi kemudahan, kira-kira seperti itu. Nah kalau untuk bayinya sendiri selama di kandungan itu sebenarnya ketika dilakukan prenatal yoga atau gerakan-gerakan yoga itu merasakan manfaatnya enggak? Nah itu poin penting juga di dok. Jadi ketika hamil itu kan kita nggak bisa hanya fokus ke ibunya tapi juga ke bayinya, dan secara batin itu secara otomatis juga ngaruh. Jadi misal kita pada saat awal pembukaan pas proses prenatal yoga itu kan ada kita komunikasi dulu sama adik bayi, kita ajak adiknya buat ikut yoga bareng-bareng sama ibunya. Jadi biar ibu dan bayinya itu sehat, lebih siap nanti pas proses pertemuan pas proses persalinan ya, setelah proses persalinan. Jadi kita juga komunikasi pada saat prenatal yoga itu. Kita ngajarin ibu untuk sering-sering ngajak ngobrol adiknya. Misal posisinya nggak pas, pada kasus sungsang misalnya, posisinya nggak pas. Tadi manfaatnya juga bisa ini ya dok, yang mengoptimalkan posisi janin. Termasuk kalau posisinya sungsang atau lintang. Nah itu bisa secara rutin tapi lebih amannya dengan instruktur. Nah itu bisa membantu biar posisinya dia optimal. Dan juga mengurangi nyeri kontraksi pas proses persalinan. Tambah lagi manfaatnya lebih banyak. Kalau pas untuk bayinya ya itu tadi, bayinya ketika kita ajak komunikasi, kita ajak ngobrol, itu kan dia juga kerasa secara batin ikatannya dengan ibu lebih kuat. Ibunya sendiri juga ngerasa benar di dalam perutku ini ada kehidupan, ada bayi yang memang harus dijaga, harus diberikan persiapan yang terbaik untuk nanti kita ketemu. Kayak gitu kan. Nggak hanya diajak ngobrol tapi juga dirangsang. Jadi dielus perutnya sambil diajak ngobrol, sambil kita sugesti positif, berikan afirmasi positif untuk ibunya, dan juga nanti juga pasti ngaruh ke adiknya. Biasanya kalau ibu yang tadi balik ke faktor stres ya, kalau ibunya stres itu pada saat bayi lahir atau pada saat tumbuh kembangnya si bayi juga anaknya itu juga lebih sensitif, jadi lebih gampang marah, lebih gampang emosi. Tapi ketika ibu itu dia tenang pada saat proses hamilnya dan persalinannya, intinya ibunya bahagia, itu anaknya juga akan terpengaruh, dia jadi lebih stabil emosinya, tumbuh kembangnya juga lebih optimal. Berarti jawabannya memang akan ada manfaat positifnya baik saat kehamilan maupun nanti setelah bayinya lahir ya Mbak ya. Terus tadi kalau mungkin nyinggung perkara salah satunya untuk memperbaiki posisinya supaya lebih optimal. Misalnya pada kasus sungsang. Nah itu pada kasus-kasus tertentu seperti itu berarti memang ada gerakan-gerakan khusus atau seperti apa Mbak? Ada gerakan khusus untuk posisi sungsang misalnya. Itu ada gerakan
kayak child pose, kemudian kayak cat cow pose itu juga bantu untuk pungsan. Ada muka swanasana yang kayak kurvi kebalik itu juga bisa bantu buat memperbaiki posisi janinnya. Berarti memang idealnya pakai instruktur ya. Dan juga afirmasi positif dari ibu ke bayinya. Kita ajak ngobrol, Dek, ayo kita bareng-bareng nanti ketemu sama mama, ketemu sama ibu di proses persalinan yang lancar, yang tenang, dan juga minim trauma. Nanti adik bisa ketemu ibu lebih enak kalau misalnya kita misalnya adik bantu ibu buat mengubah posisi yang ada di dalam. Jadi misal diajak ngobrol juga, kepala adik itu lebih enak loh kalau misalnya di sini sambil dipegang mulutnya. Kalau misalnya di bawah, kalau di atas kan sempit, adik tidak bisa gerak, tidak bisa muter-muter luasa, lebih enak kalau di bawah. Jadi sambil dibujuk, sambil kita juga yakin pasti adiknya mau gitu. Tapi kalau agak-agak agak-agak kalau misal nggak percaya mungkin ya bisa. Makanya, ketika kita sugesti positif ke tubuh kita sendiri, apalagi ada bayi di dalam, itu insya Allah ngaruh. Ya, ya makanya sebenarnya kan mungkin ibu-ibu itu selama ini saya bayangnya sih tergantung masing-masing sih ya Mbak ya. Tapi dalam hal ini kan Mbak Furi memang dalam setiap sesi mengajari ya, istilahnya membimbing ibu-ibu untuk semakin komunikasi sama bayinya ya. Mungkin tergantung case-nya, tadi contohnya ketika bayinya sungsang, tapi lebih dari itu ya istilahnya udah mulai dibangun komunikasi itu sejak hamil gitu ya ke anaknya Mbak ya. Nah terus kalau misalnya anjurannya itu kalau untuk prenatal yoga itu secara rutin seperti apa? Maksudnya baik dengan instruktur maupun misalnya tadi 1, 2, 3 kali dengan instruktur udah bisa, ya sekarang bisa lewat YouTube misalnya, itu di rumah seperti apa supaya tidak terlalu sering misalnya seperti itu, karena pasti kan ada anjurannya. Kalau untuk prenatal yoga itu lebih bagus dilakukan setiap hari memang. Setiap hari sendiri, otomatis kan kalau setiap hari sendiri ya kan. Jadi si ibu bisa tadi pas pagi misalnya, pagi hari atau sore hari, asalkan nggak pas malam. Kalau malam kan ini waktunya tubuh untuk istirahat sebenarnya. Kalau untuk olahraga juga pasti nggak optimal hasilnya. Jadi pagi hari atau sore hari, siang hari juga boleh, tapi biasanya lebih gerah ya kalau siang. Lebih enak pagi atau sore setiap hari. Kemudian kalau dengan instruktur 2-3 kali setiap minggu itu udah bagus, ideal ya Mbak ya. Udah ideal. Dan ketika melakukan gerakan di rumah setiap hari itu nggak terpatok harus sama kayak pas di kelas. Jadi yang bisa mengurangi keluhan tubuh ibunya, misal ibunya pegel di punggung, atau misalnya ada nyeri di perut atas sebelah kiri atau sebelah kanan, kayak ketusuk kayak gitu, atau ada nyeri di simfisis pubis di tulang kemaluan. Nah itu bisa dilakukan di rumah lebih sering untuk gerakan-gerakan tertentunya, untuk gerakan khusus yang memang dia ada keluhan di situ, kan udah diajari pas di kelas. Nah tapi kalau misalnya ibunya bisa ngikutin kayak pas di kelas, ya lebih bagus lagi, memang lebih bagus lagi. Jadi memang ya itu tadi sebenarnya terlepas dari mau di rumah atau mau dengan instruktur, yang penting sudah paham gerakannya. Tapi akan lebih baik kalau dengan instruktur, walaupun sebenarnya tiap hari dilakukan untuk gerakan-gerakan tertentu, misalnya ada keluhan, itu lebih baik gitu ya Mbak ya. Terus mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan juga, karena kan kami di Rumah Sakit Umi Barokah dulu ada kelas senam hamil. Nah kemudian kita ada kelas prenatal yoga atau yoga hamil. Sebenarnya ada nggak perbedaannya Mbak dari segi gerakan atau dari segi tujuannya dari senam hamil dengan yoga hamil? Kalau tujuannya sama ya juga, jadi untuk mempersiapkan tubuh si ibu untuk lebih siap pada saat proses persalinan, dan juga supaya persalinannya bisa lebih lancar. Tapi ketika dengan yoga, prenatal yoga itu yang membedakan tadi, jadi kita memperbaiki postur. Ketika senam hamil itu kan
gerakannya ngikutin instruktur. Kayak kita senam misal senam aerobik atau senam zumba atau senam apa kayak gitu ya dok. Nah itu ngikutin instruktur. Tapi kalau yoga itu kita lihat kondisi ibunya seperti apa. Si instruktur itu akan melihat oh ibunya itu nggak bisa dipaksakan pas gerakan ini. Oh pas gerakan misal gerakan berdirinya itu kurang sempurna, kurang benar. Itu dibenarkan sampai ibunya kerasa oh gerakan yang benar itu kayak gini. Gitu. Jadi ada poin khusus, perhatian khusus ke ibunya tentang gerakannya yang pertama. Kemudian yang sama itu latihan nafas juga ada di senam hamil. Di yoga itu juga ada latihan nafas. Cuman latihan nafasnya tadi kita mengubah apa ya? Mengubah kebiasaan yang dulu kan senam nafasnya lewat hidung, keluarnya lewat mulut. Nah ini kita ubah, bukan mengubah sih sebenarnya, memang yang lebih ideal lewat hidung, keluarnya lewat hidung. Karena energi yang sudah diambil pas ambil nafas itu terus dibuang lewat hidung juga nggak terlalu banyak yang keluar. Ketika lewat mulut gitu kan energinya juga lebih banyak lagi yang keluar. Meskipun kalau relaksasi ibunya bisa sih misal lebih nyamannya lewat mulut bisa, tapi pas proses persalinan harapannya itu tadi lewat hidung. Kemudian persiapan mental spiritual juga atau termasuk sugesti positif ya, afirmasi positif itu juga ada di prenatal yoga. Kalau di senam hamil itu kan nggak ada. Jadi setelah selesai gerakan kita gerakan penutup bukan relaksasi tapi gerakan penutup senam. Nah itu ada. Tapi untuk relaksasi kita komunikasi ke adiknya itu kalau dulu nggak ada. Kecuali kalau dimodifikasi karena ada prenatal yoga. Jadi ada beberapa tempat yang memodifikasi senam hamilnya. Jadi senam hamilnya ada relaksasi pasti akhirnya. Itu juga ada. Tapi kalau asalnya ya itu di gerakan yoga. Terus kalau mungkin untuk gambaran Mbak misalnya selama ini kan Mbak Furi mengadakan sesi. Nah itu sesinya tuh mungkin durasinya berapa lama? Terus istilahnya dari awal urutannya seperti apa? Jadi pemirsa tuh ada bayangan gitu kalau misalnya memang tertarik untuk kedepannya ikut gitu. Kalau untuk yoga itu di kurang lebih 1,5 jam. Kurang lebih 1,5 jam. Kalau misalnya ibunya sudah pernah ikut itu lebih cepat, jadi 1 jam sudah selesai. Karena kan kalau belum pernah ikut kita masih membenarkan posisinya, masih mengedukasi ini seperti apa gerakannya kayak gitu. Tapi kalau udah bisa lebih cepat 1 jam, 1 sampai 1,5 jam. Jadi kemudian untuk gerakan di awal yoga itu kita dari pembukaan dulu. Pembukaan kita ajak ngobrol adik bayinya. Jadi dengan duduk posisi yoga ya, duduk posisi tegak, kemudian duduk di balok yoga dan juga matras. Nah itu kita pembukaan ngajak ngobrol adik bayinya bahwa kita akan bareng-bareng yoga sore hari ini atau pagi hari ini supaya adik sehat, ibunya juga lebih sehat. Kemudian setelah itu pemanasan, gerakan pemanasan yang secara kurang lebih sama kayak senam hamil kalau pemanasan. Nah setelah itu ada latihan nafas. Latihan nafas, kita latihan nafas untuk proses persalinan termasuk untuk mengurangi nyeri kontraksi. Jadi di setiap sesi itu kalau si ibu udah beberapa kali ikut, biasanya saya tambah durasi ambil nafasnya. Jadi pas kita kalau senam hamil itu kan nggak ada, dihitung pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selesai. Nah kalau yoga hamil itu sesuai kemampuan ibunya. Pada prinsipnya pas kita ambil nafas itu nggak menahan nafas, tapi juga ya nggak memaksakan ini, nggak menahan nafas, yang rileks. Jadi membuat tubuh ibunya lebih rileks. Jadi kita ambil nafas dari hidung, lewat hidung, kemudian tiap sesi ambil nafas itu awal pas pertama kali biasanya saya 3 detik atau 4 detik. Jadi ambil nafas dari hidung sambil kita posisinya
posisi posisi yoga, posisi duduk yoga. Ambil nafas, ini ambil nafasnya langsung ke nafas perut, sekalian nafas perut 3 detik atau 4 detik, kemudian dibuang. Buang nafasnya lebih panjang, lebih rileks, supaya ibunya juga lebih kerasa rileks juga. Nah, itu ada 2 kali sesi di latihan nafas. Ada beberapa tipe juga untuk mengurangi keluhan, misalnya ada keluhan muntah atau ada hipertensi, misalnya ada riwayat hipertensi. Nah, itu bisa untuk ngurangin hipertensinya kalau ibunya bisa rutin melakukan latihan nafas. Kemudian setelah itu gerakan awal yoga. Untuk awal yoga, gerakan secara keseluruhan, yaitu kita lakukan ikuti instruktur. Jadi di depan ikuti instruktur. Dari pose berdiri, tadasan, pose berdiri yang baik itu kita ajarin secara tahap demi tahapnya. Posisi kakinya seperti apa, kemudian punggungnya bagaimana, ini bahunya seperti apa, pandangannya kemana. Nah, itu kita paskan satu-satu dulu. Kalau udah, karena kan pose yang utama, maksudnya yang menentukan si ibu itu nanti gerakannya benar atau enggak dari pose dasar berdiri. Setiap gerakan itu nanti ada pose dasarnya, misal berdiri tadasan itu seperti apa. Terus pose berdiri, kemudian ke pose table yang kayak cat cow pose. Jadi kayak tangan kita di bawah, kemudian kakinya di lututnya ini menopang tubuh. Posisi table kayak meja gitu. Nah, itu kemudian setelah itu ke pose duduk, pose sitting. Kita duduk terutama untuk ada beberapa gerakan yang tujuannya mengencangkan otot di panggul dan juga di daerah selangkangan untuk mengurangi robekan perineum pada saat proses persalinan. Kemudian setelah itu ke proses lying atau berbaring. Berbaring terlentang, kemudian ada proses relaksasi setelah proses lying itu. Tapi setelah itu kita juga satu-satu gerakan. Jadi misal setelah yang gerakan awal yoga itu tadi, kemudian ada satu-satu gerakan tadasan, gerakan berdiri. Kita melakukan gerakan berdiri yang apa, misalnya pose trikonasan atau pose tadasan upvastasan untuk mengurangi keluhan. Misal si ibu di sini, ibunya ada yang keluhan apa saja, itu kan kita gali di awal. Nah, itu gerakannya kita sesuaikan dengan keluhan si ibunya. Gerakan yang berdiri satu-satu 3 atau 4 gerakan. Setelah itu kemudian ke gerakan table juga sama 3 atau 4 gerakan. Gerakan sitting duduk juga sama 3 atau 4 gerakan. Setelah itu lying biasanya 2 atau 3. Setelah itu relaksasi 10 menit. Relaksasi sekaligus kita masukkan afirmasi sugesti positif sama kita berdoa sama untuk si ibu dan bayinya, terutama untuk membuat persalinannya lebih lancar, kehamilannya juga lebih nyaman, dan juga minim trauma saat proses persalinan. Itu total 1 sampai 1,5 jam ya Mbak ya? Ya, setelah itu penutup, terus udah selesai. Berarti Mbak Furi selaku instruktur ada pendekatan personal ke masing-masing karena gerakannya beda-beda gitu. Nah, ini kalau misalnya nih sebenarnya kalau keterlibatan suami itu dalam kegiatan yoga ini seperti apa? Maksudnya bukan yang nganter ke tempat yoga, bukan, maksud saya di rumah misalnya nih kan ada gerakan-gerakan tertentu yang memang bisa dilakukan rutin. Itu apakah memang ada gitu? Ada, kayak couple yoga itu juga ada. Kalau saya biasanya kalau couple private, jadi ke rumah ibunya atau bapaknya, ke rumah ibunya bareng bapaknya, kita yoga bareng-bareng. Jadi ada gerakan yang seperti gerakan tadasan, kemudian itu bisa dibantu sama suami. Atau tadasan upvastasan yang gerakannya ini bawa tangan ke atas, itu kan biar tangannya lurus sama sejajar sama punggung. Itu bisa dibantu sama suami. Jadi suami dari belakang tarik tangan ibunya,
nanti gantian istrinya juga narik tangan suaminya. Berarti memang ada gerakan-gerakan yang melibatkan malasana itu yang membantu untuk kepalanya biar posisinya optimal, jadi biar masuk ke panggul, atau misal sudah proses persalinan juga membantu untuk mempercepat pembukaan. Jadi sama suami pegangan, kemudian pose setengah jongkok, kemudian berdiri lagi sekuat ibunya, nggak dipaksakan, jadi sekuat ibunya, sekuat suaminya juga. Ya, menarik. Jadi mulai dari tadi manfaatnya sampai gerakan-gerakan spesifik yang bahkan bisa melibatkan suami si ibu ya. Kalau ibu itu melibatkan suami ya, kayak gitu kan juga lebih seneng. Iya, betul. Merasa diperhatikan gitu ya. Jadi ibunya juga lebih bahagia. Kalau bahagia, hormon oksitosin, hormon bahagianya juga keluar, otomatis kontraksi pas proses persalinan juga itu kan butuh banget ya dok ya, hormon oksitosin. Kalau pas proses persalinan apalagi, nah itu juga jadi lebih lancar. Makanya seperti itu. Betul sekali. Jadi mungkin Mas Anto ini suami istrinya sedang hamil. Oh iya. Iya. Nanti bisa privat Mas. Kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa ya Mbak ya. Jadi mungkin nanti pertanyaannya dari Mbak Ed Warena Wardani, apakah prenatal yoga dapat ikut menjaga berat badan ibu hamil? Prenatal yoga kalau berat badan ibu hamil itu kan idealnya naik 12 sampai 16 atau 18 kilo ya dari awal sampai akhir hamil. Tapi misalnya ibu merasa kok aku gendut banget, gitu biasanya sering ya dok ya. Tapi kalau hamil nggak disarankan untuk misal kepikiran untuk diet. Atau mungkin maksudnya setelah lahir gitu ya? Mungkin enggak. Kalau setelah melahirkan itu membantu. Jadi prenatal yoga yang postpartum ya, setelah melahirkan itu membantu untuk menurunkan berat badan lagi. Tapi kalau pas hamil memang tidak untuk memikirkan berat badan. Kecuali kalau perkiraan berat janinnya udah besar kayak gitu. Justru dibatasi karena sudah terlalu besar. Next dari Sinta Sir 2, apakah yoga hamil akan berpengaruh juga terhadap kestabilan emosi ibu saat hamil? Nah, itu tadi kita bahas Jadi kestabilan emosi biasanya ngaruh banget ke kenyamanan ibu pada saat hamil, terutama kayak keluhan itu juga ngaruh. Kalau ibunya trimester 1 tadi lebih gampang marah biasanya ya, awal-awal itu lebih gampang marah, lebih sensitif, gampang nangis, nggak ada sebab, tonton nangis. Nah itu bisa tadi ngaruh kayak mual muntah jadi hiperemesis, jadi mual muntah berlebihan. Kemudian kalau misalnya trimester 2 atau 3 tadi ngaruh ke proses persalinannya, kontraksinya kan juga ngaruh dari kestabilan emosi ibu. Jadi pasti ngaruh ketika kita melakukan prenatal yoga. Tadi salah satu tujuannya untuk merelaksasi ibunya juga, merelaksasi pikiran, mengurangi stres. Jadi berpengaruh ke emosi ya. Ya mungkin buat bapak-bapak diantar ibunya ke yoga jadi biar nggak emosi ibunya. Dari Ed Boyolali, adakah waktu-waktu tertentu yang baik bagi ibu untuk melakukan prenatal yoga? Nah ini waktu yang bisa dilakukan kayak pagi hari itu bisa, karena udaranya masih segar, cuacanya masih enak, masih cerah. Bisa pagi hari atau sore karena udah nggak gerah ya. Kalau siang kan ya bisa juga, tapi siang kan lebih panas. Pertimbangannya itu aja Mbak ya. Sebenarnya nggak masalah maksudnya taruhlah si ibu ini memang ada waktunya siang gitu, sebenarnya nggak masalah. Cuman idealnya mungkin atau Mbak Furi menyarankan pagi atau sore supaya nggak gerah misalnya seperti itu. Kecuali malam ya dok. Kalau malam nggak disarankan. Karena waktu kita untuk istirahat. Ya. Next. Untuk pertanyaannya tadi dari pemirsa sebatas itu aja Mbak. Saya sambung ke pertanyaan sebelum kita tutup. Jadi kalau kaitannya dengan kondisi saat ini Mbak, ini kan memang tadi Mbak Furi juga udah bahas kita sekian bulan bahkan di Umi Barokah juga kita tutup sementara kelas prenatal yoganya. Nah itu mungkin biar pemirsa juga ada gambaran sih sebaiknya seperti apa, karena mungkin di luaran sana atau mungkin dari Mbak Furi sendiri selama ini sudah mulai menyelenggarakan kelas
yoga lagi apa belum? Kalau dari kelas ibu itu belum, belum menyelenggarakan lagi. Tapi beberapa yang lain sih udah sebenarnya. Cuman kita pertimbangannya ke ini lokasi ya mungkin ke lokasi tempat yang kita melakukan itu beresiko atau tidak untuk melakukan, karena ibu hamil kan juga rentan. Itu. Jadi tetap harus memperhatikan ini ya Mbak ya. Kalau misalnya ikut kan udah ada yang buka ya Mas ya Dok ya. Udah ada yang buka itu ya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, tetap jaga jarak dengan ibu yang lain, tetap sering cuci tangan atau bawa hand sanitizer. Karena jangan sampai, kan tujuannya baik ya sebenarnya ikut prenatal yoga, tapi karena kondisi saat ini ya jangan sampai terus tidak memperhatikan protokol-protokol untuk pencegahan COVID. Nah kalau ya ini kan kita kan kedepannya memang sedang mengkaji ya Mbak ya untuk Umi Barokah bersama Mbak Furi di kelas ibu untuk menyelenggarakan lagi. Sebenarnya kalau misalnya nih kita menyelenggarakan lewat daring, misalnya lewat private, Zoom dan sebagainya, itu kalau dari teknis memungkinkan nggak Mbak? Memungkinkan sebenarnya. Untuk edukasinya atau gerakannya gitu kira-kira seperti apa nanti? Apakah bisa? Kalau edukasinya bisa, cuman keterbatasannya kita tidak bisa memperbaiki, bisa untuk gerakan yang dilakukan si ibu. Dan juga biasanya terkendala sinyal. Kadang dari ibunya kalau misalnya di sini, insya Allah bisa tapi kalau misal di pasiennya kadang sinyal yang di sana terbatas. Gitu. Jadi memang untuk saat ini perlu dipertimbangkan ya. Tapi ya itu tadi ada beberapa teknis tantangannya sih, kita bilang tantangannya teknisnya mungkin ya kalau dibandingkan dengan tatap muka dari Mbak Furi selaku instruktur jatuhnya nggak bisa mengkoreksi gerakan. Tapi kalau untuk instruksi, untuk edukasi tetap bisa dilakukan. Atau tadi keterbatasan teknis dari sinyal dan sebagainya. Ya mungkin hal-hal kayak gitu nanti kita kaji lagi ya Mbak Furi kalau memang kedepannya ya karena memang kondisinya saat ini masih perlu sama-sama menjaga protokol kesehatan. Jadi nanti akan kita pertimbangkan juga dari Umi Barokah sama Mbak Furi bersama kelas ibu untuk segera mengadakan kelas prenatal yoga supaya ibu-ibu hamil bisa segera merasakan manfaatnya. Tadi karena manfaatnya banyak sekali seperti yang disampaikan Mbak Furi. Mungkin sebelum kita tutup Mbak Furi ada mau disampaikan untuk penutup Mbak? Kalau saya pesannya karena kondisi lagi kayak gini lagi pandemi kayak gini, untuk ibu hamil tetap jaga protokol kesehatan. Misalnya ikut untuk kelas prenatal yoga ya tadi kita tetap jaga jarak, pakai masker, meskipun di luar rumah, di daerah lingkungan rumah, tapi kita keluar rumah tetap pakai masker. Karena tadi rentan untuk ibu hamil. Itu aja sih. Mungkin sebelumnya kita ucapkan terima kasih juga yang udah pada nonton Mbak ya. Terima kasih udah pada nonton. Sebelum kita tutup tadi udah beberapa udah nanya juga, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaannya. Nanti mungkin lain kali kita undang lagi Mbak Furi untuk membahas hal-hal yang lain lagi. Karena sebenarnya Mbak Furi ini concernnya di kehamilan luas ya Mbak ya. Luas bidan karena basicnya beliau seorang bidan dan memang concernnya di beberapa hal termasuk prenatal yoga. Nah kebetulan Mbak Furi ini juga nulis buku ya Mbak ya. Kalau boleh mungkin di-sharing aja bukunya apa, siapa tahu pemirsa nanti mau nyari gitu. Kalau bukunya itu Happy kebetulan enggak bawa ya. Bukunya Happy Exclusive Breastfeeding, jadi tentang menyusui. Jadi bagaimana kita memberikan ASI dengan kondisi ibunya tetap happy, tetap bahagia. Ada di situ ada untuk cara misal ibunya bekerja, cara untuk pompa ASI yang benar itu bagaimana, untuk cara simpannya, kemudian cara untuk afirmasi, ada afirmasi positifnya juga. Jadi sugesti positif kayak hypnoselfing ya. Hypnoselfing untuk ibu menyusui supaya ASInya tetap lancar. Supaya ASInya, kadang kan ada yang kepikiran sama mitos-mitos itu, kepikiran ini kok ASInya, kok adiknya nangis terus, kayaknya ASInya nggak banyak, katanya ibunya suruh nambah sufor misalnya. Kan seringnya kayak gitu.
aspek-aspek psikososial juga dibahas. Dibahas ya, oke. Nah mungkin kapan-kapan kita bisa diskusi lagi, Mbak. Oh iya. Oke, mungkin itu dulu ya dari Mbak Furi untuk kesempatan hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya buat Mbak Furi, terutama sudah meluangkan waktu sharing, berbagi, diskusi bareng-bareng di sini di The Bayu Barokah Show. Semoga bisa ketemu lagi ya Mbak Furi lain kali, karena memang banyak sih yang bisa dibahas. Tadi salah satunya tentang happy breastfeeding. Mungkin kedepannya kita kalau ada waktu kita undang lagi Mbak Furi. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk pemirsa dari YouTube bisa klik like, subscribe, sama share video dari The Bayu Barokah Show episode ke-19 ini tentang prenatal yoga. Oke, saya tutup ya Mbak ya untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.